Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ayu Sabila, NIM 1917001. Saya dari mahasiswi Stikes Pancabakti Bandar Lampung, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan. Yang A, konsep dasar mutu pelayanan kesehatan. Pengertian mutu adalah kesesuaian terhadap permintaan persyaratan itu menurut the conformment of requirement pilih di kelas B. Mutu pelayanan kesehatan adalah kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Itu menurut Ashrul Anshar tahun 1996. Yang A, persyaratan pokok pelayanan kesehatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, tersedia atau available dan berkesinambungan atau continuous. Yang kedua, dapat diterima atau acceptable dan wajar appropriate. Yang ketiga, mudah dicapai atau accessible. Yang keempat, mudah dijangkau atau affordable. Dan yang kelima, bermutu atau quality. Yang B, persepsi mutu dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsumen atau pasien atau masyarakat. Yang kedua, pemberi pelayanan. Yang ketiga, pemilik saranan pelayanan kesehatan. C, dimensi mutu. Dimensi mutu dibagi menjadi 2, dimensi mutu pelayanan kesehatan, dimensi mutu pelayanan kebidanan. Dimensi mutu pelayanan kesehatan antara lain: yang pertama, pemakai jasa pelayanan kesehatan. Yang kedua, pemberi layanan kesehatan. Yang ketiga, penyandang layanan kesehatan. Yang keempat, pemilik sarana layanan kesehatan. Yang kelima, administrator layanan kesehatan. Dimensi mutu pelayanan kebidanan antara lain: yang pertama, kompetensi teknis. Yang kedua, akses dan jangkauan pelayanan. Yang ketiga, efektivitas pelayanan. Yang keempat, hubungan antar manusia. Yang kelima, efisiensi pelayanan. Yang keenam, keamanan pelayanan. B, program menjaga mutu. Program menjaga mutu adalah suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Program menjaga mutu itu memiliki tujuan, yaitu dibagi menjadi 2, tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara itu tujuan yang dicapai oleh program menjaga mutu ialah diketahui mutu pelayanan. Yang kedua, tujuan akhir adalah tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Program menjaga mutu memiliki manfaat. Manfaat program menjaga mutu adalah dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Yang C, bentuk program menjaga mutu dibagi menjadi 5. Program menjaga mutu prospektif. Yang kedua, program menjaga mutu konkuren. Yang ketiga, program menjaga mutu retrospektif. Yang keempat, program menjaga mutu internal atau internal quality assurance. Yang kelima, program menjaga mutu eksternal. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ana Mulisa, NIM 1917003, Prodi D3 Kebidanan Stikes Pancabakti Bandar Lampung, dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan konsep dasar mutu pelayanan kesehatan kebidanan. Pengertiannya yaitu mutu merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Sesuai dengan keberadaannya, mutu dipandang sangat besar nilainya tertinggi dari suatu produk atau jasa. Persepsi mutu yaitu konsumen, pasien atau masyarakat, pemberian pelayanan, dan pemilik sarana pelayanan kesehatan. Karakteristik dari mutu yaitu kesesuaian. Kesesuaian ini memenuhi atau melebihi standar minimum. Kecocokan, yang dipakai pelaksanaannya semestinya seperti yang dipromosikan. Dan yang ketiga, dapat dipercaya, mewujudkan fungsi yang diharapkan dalam suasana spesifik pada waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu hasilnya, presentase dan produk pelayanan sesuai dengan spesifikasi pada tiap poin evaluasinya. Di sini ada dimensi mutu, yaitu kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini pengetahuan dan keterampilan si pemberi pelayanan kesehatan yang kurang memadai, maka pelayanan kesehatan yang sesuai standar tidak terlaksanakan. Dan yang selanjutnya ada akses dan jangkauan pelayanan. Bila pelayanan kesehatan tidak terjangkau oleh masyarakat, seperti karena letaknya tidak memadai dan terlampau jauh. Dan yang ketiga ada efektivitas pelayanan. Apakah teknologi ini dapat digunakan dalam standar pelayanan sudah bisa memberikan kesembuhan bagi sakit. Dan selanjutnya ada hubungan antar manusia. Hubungan ini pemberi pelayanan dengan konsumen atau pasien atau antara sesama petugas kesehatan merupakan hal sangat penting dalam kaitannya dengan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada efisiensi pelayanan. Pelayanan efisiensi menghasilkan mutu pelayanan yang optimal sesuai dengan sumber daya yang dapat dipikul oleh masyarakat atau konsumen atau sarana pelayanan kesehatan. Dan selanjutnya kesinambungan pelayanan. Kesinambungan pelayanan berarti pasien dapat berlayan kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan mempunyai akses kepada pelayanan rujukan yang diperlukan. Selanjutnya ada keamanan atau kenikmatan. Nah, kenikmatan tersendiri pelayanan tidak berhubungan langsung dengan efektivitas klinis, tapi dapat mempengaruhi kepuasan pasien yang kemauannya untuk datang kembali berobat ke puskes untuk memperoleh pelayanan lanjutan. Selanjutnya yang terakhir ada informasi kepada pengunjung. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus dapat memberi informasi yang jelas kepada pengunjung. Selanjutnya, program menjaga mutu. Pengertian dari program menjaga mutu yaitu program menjaga mutu adalah suatu upaya memperkecil kesenjangan antara penampilan dan keluaran yang diinginkan dari suatu sistem dan sesuai dengan teknologi yang dimiliki oleh sistem tersebut. Tujuan dari program menjaga mutu adalah tujuan antara yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu ialah diketahuinya mutu pelayanan, dan tujuan akhirnya yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu ialah makin meningkatnya mutu pelayanan. Selanjutnya, manfaat program mutu. Meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, meningkatnya efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatnya penerimaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta melindungi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, bentuk program menjaga mutu, yaitu program menjaga mutu prospektif, program menjaga mutu konkuren, program menjaga mutu retrospektif, program menjaga mutu internal dan eksternal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Karana Putri dengan NIM 1917011. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan konsep dasar mutu pelayanan, kesehatan, dan kebidanan. Pengertian mutu. Kata mutu berasal dari bahasa Inggris, yaitu quality, yang berarti kualitas. Di mana kualitas yang berarti merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Pengertian lain dari mutu adalah mencocokkan penggunaan produk fitness for us untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan dari penggunaan tersebut didasarkan atas 5 ciri utama, yaitu teknologi, psikologis, waktu, kontraktual, dan etika. Berikutnya yaitu pengertian
dimensional dan subjektif. Seterusnya ada pelayanan kebidanan. Mutu pelayanan kebidanan yaitu tingkat kesempurnaan dan standar yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kebidanan untuk mengurangi tingkat kematian. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan. Selanjutnya yaitu persepsi mutu. Persepsi mutu dari konsumen, pasien maupun dari masyarakat adalah memandang mutu dari keramat tamahan, tanggapan, dan kecepatan pelayanan, kemajuan pengobatan, rasa aman, serta nyaman. Sedangkan persepsi mutu dari pemberi pelayanan memandang mutu dari pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, persepsi mutu dari pemilik saran pelayanan kesehatan, yaitu memandang mutu dari pelayanan kesehatan yang menghasilkan pendapatan yang mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, serta dengan tarif pelayanan kesehatan yang mampu dibayar oleh pasien, konsumen, maupun masyarakat. Nah, di sini ada dimensi mutu. Yang pertama yaitu kompetensi teknis. Yang kedua, teknis atau jangkauan pelayanan. Yang ketiga, efektivitas pelayanan. Yang keempat, hubungan antar manusianya. Yang kelima, efisiensi pelayanan, kesinambungan pelayanan, keamanan pelayanan, kenyamanan atau kenikmatan, serta informasi kepada pengunjungnya harus jelas. Lalu yang B, program menjaga mutu. Di sini terdapat beberapa pengertian dari program menjaga mutu. Namun, secara garis besar, pengertian program menjaga mutu yang dicetuskan oleh Malthus dan Keller yaitu upaya yang berkesinambungan, sistematis, dan objektif dalam memantau dan menilai pelayanan yang diselenggarakan, dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyelesaikan masalah yang ditemukan untuk memperbaiki mutu pelayanan. Adapun tujuan dari program menjaga mutu, yaitu yang pertama tujuan antara, yang bertujuan untuk mengetahui mutu pelayanan. Tujuan ini akan dicapai apabila masalah serta prioritas masalah mutu berhasil ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu tujuan akhir, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Tujuan ini dapat dicapai apabila masalah dan penyebab masalah mutu berhasil diatasi. Lalu di sini ada manfaat program menjaga mutu. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Yang kedua untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir dapat melindungi pelaksanaan pelayanan kesehatan dari berbagai kemungkinan gugatan hukum. Selanjutnya yaitu ada C, bentuk program menjaga mutu. Yang pertama adalah prospektif. Prospektif adalah program menjaga mutu yang diselenggarakan sebelum pelayanan kesehatan dilaksanakan, yang dimana di dalamnya ada standarisasi, perizinan atau lisensi, sertifikasi, tindak lanjut perizinan akan diberikan sertifikat atau pengakuan kepada institusi, dan yang terakhir adalah akreditasi. Lalu yang kedua adalah program menjaga mutu konkuren. Adalah program menjaga mutu yang dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah program menjaga mutu retrospektif. Adalah program menjaga mutu yang dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan diselenggarakan. Dan yang keempat adalah program menjaga mutu internal atau internal quality assurance. Yang dimaksud dengan program menjaga mutu internal adalah bentuk kedudukan organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan program menjaga mutu berada di dalam institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sedangkan program menjaga mutu eksternal, pada bentuk ini kedudukan organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan program menjaga mutu berada di luar institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi internal itu di dalam, sedangkan eksternal itu di luar. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kira wabillahi taufiq